Ya, selamat siang pemirsa. Anda kembali menyaksikan program Lunch Talk bersama saya, Kevin Egan. Dan saya Nasiti Lestari. Hari ini kita akan membahas apa yang terjadi kemarin di DPR RI ya, di seputar masa sidang pembukaan sidang KPK. Betul, mengenai pidato kenegaraan. Dan pemirsa, pada hari ini topik kita adalah membahas mengenai Jokowi sindir media rating. Ya, pada hari kemarin waktu saat pidato kenegaraan memang Jokowi menyampaikan pidato yang panjang, ada 3 kali ya. Tapi kemudian yang menjadi fokus perhatian kita adalah pidato yang kedua. Ya. Betul, dan di situ ia disebutkan menyindir media yang disebut terlalu mengincar rating dan kemudian mencari sensasi, begitu ya kurang lebih. Tidak turut mendukung produktivitas, ya, jadi betul. hanya mencari rating semata. Dan kali ini kita akan perbincangkan lebih lanjut. Betul. Di sini sekarang sudah hadir. Ada 2 narasumber kita. Yang pertama ada pengamat politik ya, ada Mas Gun Gun Herianto. Selamat siang, Mas Gun Gun. Dan juga ada jurnalis senior nih ya, ada Mas Bambang Harimurti. Selamat siang, Mas Bambang. Ya. Kemarin bapak-bapak melihat secara langsung memantau media. Memantau di media, pengamat politik soalnya. Nah, dari Mas Bambang, apa yang Anda tangkap dari statement Presiden? Bahwa kita sebenarnya tidak bisa melupakan juga ya bahwa Presiden menjadi sebegitu hipsnya waktu itu, sebegitu hype-nya karena dikenal sebagai media darling gitu. Bagaimana dia dielu-elukan dari media? Sebetulnya waktu itu dia menjadi media darling juga karena media mengejar rating. Jadi waktu itu apalagi kalau orang yang online ya. Pada saat itu kalau berita tentang Jokowi hitnya tinggi, ratingnya tinggi. Betul. Makanya media jadi rame-rame memuat tentang Jokowi dan salah satu ujungnya ya Jokowi menjadi presiden. Jadi sebetulnya Jokowi ini menyindir media yang membuat dia menjadi presiden. Oke. Baik. Mungkin masih banyak nih yang mungkin belum mengetahui ya sebetulnya apa sih yang disampaikan Presiden Jokowi pada saat pidato kemarin. Berikut ini kita tampilkan kembali apa tepatnya yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat pidato kenegaraan kemarin. Keadaan ini menjadi semakin kurang produktif ketika media juga hanya mengejar rating dibandingkan memadu publik. Sekali lagi, hanya mengejar rating dibandingkan memandu publik untuk meneguhkan nilai-nilai keutamaan dan budaya kerja produktif. Masyarakat mudah terjebak pada histeria publik dalam merespon suatu persoalan, khususnya menyangkut isu-isu yang berdimensi sensasional. Tanpa kesantunan politik, tata krama hukum, dan ketatanegaraan, serta kedisiplinan ekonomi, kita akan kehilangan optimisme dan lamban mengatasi persoalan-persoalan lain, termasuk tantangan ekonomi yang saat ini sedang dihadapi bangsa Indonesia. Kita akan miskin tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, demikian tadi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kemarin dalam pidato kenegaraan. Dan Mas Gun Gun, kalau Anda melihat yang dimaksud oleh Presiden? Ya, ini sebetulnya kritik yang biasa ya. Kritik yang sangat sering juga didengar dari banyak pihak, bukan hanya Pak Presiden. Termasuk dari media sendiri. Jadi sesuatu hal yang menurut saya wajar. Dan ini positif, harus dikasih semacam catatan positif juga bahwa ada satu situasi demokrasi yang kerap kali memang sensasional. Misalnya proses dinamika politik aktor, reshuffle, kemudian misalnya program-program yang dalam banyak hal sebenarnya tidak dikritik substansinya, tetapi lebih pada bubble isunya atau bubble politik. Dan memang kita sama-sama tahu, pertama, dalam konfigurasi kekuatan politik, kekuatannya terfragmentasi, dan itu kemudian pola hubungannya kerap kali juga pola hubungan yang sangat interaksional, misalnya dengan media. Kita sama-sama tahu, Mas Bambang sangat tahu persis bahwa media kita kan pasarnya oligopolistik, ya kan? Terutama elektronik. Pasar yang oligopolistik itu kemudian berhimpitan atau beririsan dan kepentingan partai politik. Misalnya dalam banyak hal media juga menjadi katalisator. Misalnya
mainnya isu atau orang mungkin secara akademik sering sebut sebagai political news framing ya, atau agenda setting media. Dan ini sebetulnya proses masuknya misalnya beragam bubble isu, bubble politik itu kerap kali menciptakan yang disebutkan histeria massa. Kalau saya boleh kritik, sebenarnya bukan histeria publik tapi histeria massa. Di mana massa itu kan satu tipe kolektivitas yang bisa dimanipulasi. Bahwa publik itu punya rasionalitas karena concern pada isu tertentu, massa itu kerap kali kan cair dan bisa dimanipulir psikologisnya. Dan ini salah satunya bisa kemudian misalnya melalui proses psikopolitis yang dihembuskan lewat beragam isu media gitu. Dan apalagi kalau kita lihat media saat ini sangat banyak sekali ya. Media Kalau Mas sangat Bambang banyak. melihatnya, apakah Anda setuju dengan sekarang sebagian kalangan menilai bahwa media mainstream dalam hal ini ya, baik online maupun cetak atau lagi televisi begitu, sudah sangat santun sebenarnya dibanding dengan media-media yang bukan media mainstream begitu? Ya, saya kira memang kalau saya dengar konteks Pak Jokowi bicara, saya kira yang dikritik itu sebenarnya lebih media sosial. Ya. Karena memang yang terjadi histeria itu memang di media sosial. Ya. Lalu Justru di bagaimana sini untuk- peran media yang tradisional, yang mainstream itu, mereka harus merespon apa yang terjadi di media sosial itu dengan melakukan verifikasi. Karena yang namanya jurnalisme itu kan sebetulnya adalah disiplin verifikasi. Ya. Jadi betul nggak yang diributkan di media? Apalagi di media sosial itu kan orang main forward aja, tidak mengecek lagi. Nah, sehingga memang justru di sini peran media jurnalisme itu jadi semakin penting. Tunggu dulu, ini benar atau tidak? Hoax atau enggak kan kalau bahasa populernya itu. Dan kita lihat begitu media melakukan pengecekan, ya lalu mengatakan ini nggak benar, itu kemudian diambil lagi oleh media sosial dan histeria itu berubah dari tadinya ke sini dikoreksi ke sini, dan kita lihat dinamika itu begitu. Dan tidak sedikit hal itu bisa menjadi satu menentukan suatu kebijakan publik gitu ya, Ya, dengan saya kira semakin ya. banyaknya yang digoreng di sosial media. Ya, saya kira contohnya yang paling baru aja diangkat ini Menko Maritim kan, sudah ribut dengan Menteri BUMN karena soal Garuda. Mula-mula kan kesannya wah ini baru naik udah berapa. Tapi ketika media yang mainstream sudah mulai sebenarnya persisnya apa sih? Oh, ternyata tidak seperti yang di awalnya begitu. Nah, Mas Bambang sebetulnya apa sih salahnya sebetulnya kalau media mengejar rating? Kan bukannya wajar. Semua media memang mencari orang bisa melihat berita tersebut. Nah, kalau masalah benar atau tidak kan itu juga nanti akan diproses. Sebenarnya nggak ada yang salah dong kalau media Problemnya ada beberapa ya. Yang pertama, lembaga rating itu sendiri di Indonesia ini hanya ada satu, monopoli ya. Dan tidak Nielsen. pernah diaudit ya. Dan pernah diaudit. Jadi kita juga nggak tahu rating itu benar atau tidak, tetapi itu dipercaya oleh pemasang iklan. Sehingga mau tidak mau media yang secara komersial harus hidup dari iklan, mereka harus memperhatikan rating ini. Kalau enggak dia bisa mati. Saya sendiri sudah lama sebetulnya agak kritis lah terhadap rating itu. Jadi menurut saya kalau Pak Presiden misalnya merasa prihatin atau concern yang itu, kenapa nggak membuat tandingan rating? Kan punya BPS, punya lembaga bisa Kominfo atau apapun, supaya bikin rating yang independen. Karena saya yakin kalau kita lihat di berbagai rating yang independen, itu sebetulnya masyarakat itu tidak bodoh. Ya, ternyata yang good quality journalism itu justru yang laku. Kalau kita lihat alexa.com gitu, peringkat Alexa, itu yang bagus-bagus yang ratingnya tinggi. Nah, kalau itu aja dibuat, itu akan mengarahkan media menjadi lebih baik ya. Karena media tidak bisa mengelak dari yang dipercaya para pemasang iklan. Dan itu udah banyak survei-survei di luar negeri mengatakan itu media yang berkualitas kok yang akan survive. Good business itu adalah good quality. Baik, Mas Gun, kalau misalnya menurut Mas Bambang tadi masyarakat ini tidak bodoh gitu, tapi kemudian apa yang sebetulnya ditakutkan Jokowi kalau memang sebetulnya masyarakat sebetulnya bisa menilai mana yang baik dan tidak? Dan waktu menyampaikan statement itu nggak macam-macam ya, Dit. Sekali lagi. Iya. Jadi sampai 2 kali diulang. Kalau kita sedikit telaah ya kan 5 level pengaruh dalam konteks kerja media kan, terutama di wilayah politik itu kan ada individual, media rutin, organisasional, ekstra media, ideologi. Ideologi ini sekarang sudah mulai cair kan, karena hampir sama ideologinya. Kemudian individu, nah ini profesionalitas pekerja media. Media rutin misalnya seperti online dengan media cetak dan media elektronik tentu punya rutinitas yang berbeda dan mempengaruhi pada produksi isu. Nah, tetapi yang faktor ketiga ini sekarang yang
memang harus juga mendapatkan kritik yang proporsional soal organisasional level ya. Misalnya ownership, kepemilikan media. Jangan sampai kemudian kepemilikan media apalagi sifatnya holding company gitu ya, yang kemudian grup medianya banyak, itu ketika misalnya beririsan dengan kepentingan politik, itu eksesif nanti. Kerja-kerja jurnalisme yang kemudian harus fokus pada kerja jurnalisme profesional itu kan yang diinginkan. Jokowi menurut saya sebagai aktor sekarang memang di satu sisi dia pasti akan selalu berada dalam pantauan media, sanjungan, kemudian sekarang mungkin kritik karena dia sebagai presiden, satu hal yang wajar. Dan pun demikian saya pikir Jokowi juga wajar ketika mengkritik media. Jadi ini sebenarnya pola hubungan demokrasi sih. Demokrasi itu kan aktor dalam konteksnya eksekutif ya, Pak Jokowi sebagai presiden dan media pilar keempat demokrasi itu memang harus sinergi. Ketika salah satunya mungkin merasa nggak proporsional, boleh dong melakukan kritik gitu. Kalau menurut saya sih biasa-biasa saja. Ya. Tapi apakah ini juga merupakan apa ya? Sepertinya puncak kegerahan dari presiden gitu ya? Nah itulah menurut saya gini, presiden dari awal ketika dia menjadi aktor politik, apalagi dia menjadi pemimpin nasional, sejak saat itu dia harus mendeklarasikan diri siap untuk kemudian berada dalam ruang kritik. Ya. Karena bagaimanapun presiden itu hampir setiap harinya dia pasti terekspos media. Apapun aktivitas dan wacana yang dipublikasikan akan mendapatkan pro kontra. Tapi kemudian jangan sampai situasi yang kemudian ramai, bahkan orang bisa sebut sebagai noisy demokrasi ya, itu kemudian menjadikan presiden itu anti kritik. Misalnya menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden. Nah ini yang menurut saya nggak boleh gitu. Itu akan menjadi blunder politik. Atau sekarang yang ramai dibicarakan presiden sebagai simbol negara, ada yang setuju, ada yang enggak. Sementara beliau sendiri belum bicara banyak mengenai hal itu begitu ya. Ya, kita akan bahas kemudian lebih lanjut lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Berita 1 TV.